Mereka bilang tahun 2000 adalah akhir dunia. Mereka ramalkan 2012 sebagai saat kehancuran total. Bahkan ada yang meyakini asteroid raksasa akan menghantam bumi di 2021. Tapi, kenyataannya kita masih di sini, bernapas, dan bertanya, apakah ini semua hanya akal-akalan manusia, atau ada pesan tersembunyi dari Sang Pencipta? Selamat datang di Doa Semesta, tempat di mana misteri, sains, dan iman bertemu dalam satu narasi. Hari ini kita akan membongkar 6 ramalan kiamat paling heboh yang ternyata salah total. Bahkan salah satunya membuat dunia hampir gila. Sebelum itu, tahukah kamu bahwa 87% penduduk dunia pernah percaya pada setidaknya satu ramalan kiamat dalam hidup mereka? Mengapa kita begitu mudah takut? Dan apa pelajaran iman di balik semuanya? Ramalan Y2K, saat dunia nyaris padam di detik pergantian milenium. Bayangkan detik-detik menjelang pergantian milenium tahun 2000 semakin dekat, dan kecemasan melanda seluruh dunia. Lampu gedung berkedip-kedip, layar ATM menampilkan error misterius, bahkan sistem penting seperti jaringan listrik hingga sistem pertahanan negara disebut-sebut bisa lumpuh. Kabar tentang bug komputer Y2K membuat banyak orang percaya bahwa saat jarum jam menunjukkan pukul 00 tanggal 1 Januari 2000, seluruh teknologi akan gagal berfungsi dan peradaban modern bisa terhenti. Kepanikan pun merajalela. Orang-orang menimbun uang tunai, persediaan air, hingga ada yang membeli senjata untuk berjaga-jaga. Bahkan pemerintah dan perusahaan global menghabiskan dana lebih dari 300 miliar US dollar hanya untuk mempersiapkan skenario terburuk ini. Tapi ketika momen itu tiba, ternyata tidak ada kehancuran besar seperti yang diramalkan. Hanya terjadi beberapa gangguan minor pada sistem tertentu. Sementara dunia tetap berputar seperti biasa. Kiamat digital yang sempat ditakuti selama bertahun-tahun, akhirnya terbukti hanya fata morgana belaka. Nostradamus, ramalan kabur yang mengguncang dunia. Bayangkan hidup di dunia yang sedang dilanda ketidakpastian perang, bencana alam, atau krisis global, dan tiba-tiba muncul kutipan dari puisi abad ke-16 yang seolah meramalkan semua itu. Inilah yang terjadi berulang kali dengan ramalan Nostradamus. Tokoh yang sering disebut sebagai peramal terbesar sepanjang masa. Dengan bait-bait syairnya yang ambigu dan penuh simbol, Nostradamus menjadi rujukan banyak orang saat dunia terasa tidak stabil. Salah satu quatrain paling menakutkan menyebutkan bahwa pada tahun 1997, Raja Teror akan turun dari langit. Spekulasi pun meledak, apakah ini pertanda meteor besar, perang nuklir, atau bahkan kedatangan alien. Banyak media ikut membesarkan suara ketakutan tersebut, membuat tahun 1999 jadi salah satu tahun yang paling dinanti dan ditakuti. Tapi apa yang terjadi? Tahun itu berlalu seperti biasa, tanpa bencana besar, tanpa Raja Teror dari langit. Yang tersisa hanyalah bukti bahwa manusia mudah terbawa emosi oleh kata-kata kabur yang bisa ditafsirkan sesuai keadaan. Kiamat versi Nostradamus, lagi-lagi hanya ilusi. Tahun 2012, kiamat versi suku Maya yang jadi bahan film. Pernahkah kamu merasakan ketakutan yang begitu nyata hanya karena melihat tanggal di kalender? Itulah yang dialami jutaan orang menjelang akhir tahun 2012. Kabarnya, kalender Long Count, suku Maya salah satu peradaban kuno yang sangat mengagumi langit akan berakhir pada tanggal 21 Desember 2012. Dari situlah teori-teori liar bermunculan. Apakah ini pertanda kiamat? Apakah bumi akan hancur? Atau malah alien akan muncul? Spekulasi semakin liar. Ada yang bilang planet Nibiru akan menabrak bumi, badai matahari akan menghanguskan atmosfer, atau bahkan kutub bumi akan bergeser memicu tsunami raksasa. Dunia mulai panik. Google penuh dengan pencarian tentang 2012 Apokalips. Bahkan Hollywood ikut memanaskan suasana lewat film 2012 yang mendapat pendapatan lebih dari 700 juta US dollar secara global. Tapi,
Apa yang benar-benar terjadi pada 21 Desember 2012 sih? Matahari terbit seperti biasa, burung tetap berkicau, anak-anak pergi ke sekolah, dunia masih utuh. Kiamat ala suku Maya tidak pernah terjadi, hanya interpretasi yang salah kaprah. Dan sayangnya, kesempatan emas bagi banyak pihak untuk menciptakan kepanikan massal. Planet X, ramalan kiamat dari arah yang tak terlihat. Bayangkan ada sebuah planet raksasa tak terlihat yang bergerak diam-diam di balik matahari dan akan muncul tiba-tiba untuk menghancurkan bumi. Tahun 2017, klaim ini menjadi viral setelah seorang penulis teori konspirasi bernama David Mead memprediksi bahwa planet X, atau disebut juga Nibiru, akan menabrak bumi pada tanggal 15 September 2017. Dia bahkan menyebut bahwa NASA mengetahui keberadaannya, tapi sengaja menyembunyikan fakta ini dari publik. Gambar-gambar langit merah, orbit aneh, hingga bukti ilmiah palsu mulai beredar di media sosial. Banyak orang ketakutan. Beberapa bersiap menghadapi kiamat, yang lain mencoba mencari perlindungan di bunker darurat. Tapi kemudian hari itu tiba. Dan apa yang terjadi? Langit tetap biru. Burung tetap berkicau. Bumi tetap berputar seperti biasa. NASA sendiri sudah berkali-kali membantah keberadaan planet X, menyebutnya sebagai hoax kosmik yang tidak memiliki dasar ilmiah sama sekali. Lagi-lagi ramalan kiamat yang datang dengan gemuruh besar, hanya berakhir dalam sunyi. Tidak ada tabrakan, tidak ada kehancuran, hanya kepanikan digital yang akhirnya menguap begitu saja. Heaven's Gate, sekte yang menyambut kiamat dengan tragis. Pernahkah kamu mendengar kisah di mana orang-orang rela meninggalkan dunia ini bukan karena sakit atau usia tua, tapi karena mereka percaya bahwa kematian adalah satu-satunya jalan untuk naik ke kapal alien? Inilah tragedi kelam yang melibatkan sebuah sekte bernama Heaven's Gate yang terjadi pada tahun 1997. Dipimpin oleh Marshall Applewhite, seorang mantan profesor musik yang kemudian mengklaim sebagai utusan Tuhan. Sekte ini percaya bahwa di balik komet Hale-Bopp ada sebuah pesawat luar angkasa yang akan membawa jiwa-jiwa terpilih menuju dunia baru. Tapi untuk bisa naik ke sana, mereka harus terlebih dahulu melepaskan tubuh duniawi mereka. Hasilnya, kabar ini mengguncang seluruh dunia. Bagaimana mungkin orang-orang biasa bisa sampai pada keyakinan sedemikian ekstrim? Dan yang lebih menyeramkan lagi, semua itu dilakukan hanya karena interpretasi salah atas fenomena langit. Tidak ada kapal luar angkasa, tidak ada kiamat. Yang tersisa hanyalah kesedihan, penyesalan, dan pelajaran tragis tentang betapa mudahnya manusia tersesat dalam kepercayaan buta. Kiamat versi COVID-19, ketika dunia lumpuh, ramalan muncul di mana-mana. Awal tahun 2020, dunia seperti berhenti berputar. Kota-kota sepi, rumah sakit penuh, siren ambulans menjadi soundtrack harian. Pandemi COVID-19 tidak hanya mengubah cara kita hidup, tapi juga memicu ledakan ramalan kiamat modern. Di tengah ketakutan global, berbagai klaim mulai bermunculan. Ada yang menyebut ini sebagai azab akhir zaman, ada yang mengaitkannya dengan tanda-tanda kiamat kecil dalam kitab suci, bahkan muncul teori konspirasi bahwa virus ini adalah bagian dari skenario besar elit dunia. Kabar-kabar tentang keruntuhan ekonomi total, kekacauan sosial, atau bahkan hilangnya peradaban manusia tersebar luas di media sosial. Tapi meskipun pandemi meninggalkan luka mendalam, kiamat yang diramalkan itu tidak pernah datang. Dunia mulai bangkit. Ilmuwan menemukan vaksin dalam waktu yang relatif cepat. Masyarakat belajar hidup baru dengan adaptasi. Dan dari sini, kita diajarkan satu pelajaran penting, bahwa manusia punya daya tahan luar biasa, dan bahwa kiamat bukanlah spekulasi, melainkan rahasia mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiamat yang selalu gagal, tapi ketakutannya tak pernah hilang. Dari Y2K hingga COVID-19, dari Planet X hingga kalender suku Maya, semua ramalan kiamat ini punya satu kesamaan. Mereka datang dengan gemuruh ketakutan, lalu pergi tanpa jejak kehancuran. Tapi anehnya, meski berkali-kali terbukti salah, kita tetap mudah terpikat. Mungkin karena manusia selalu haus akan kepastian. Kita takut akan hal yang tak bisa kita kendalikan. Masa depan.
Namun dalam Islam, kita diajarkan sesuatu yang berbeda, bahwa kiamat itu nyata, tapi waktunya adalah rahasia mutlak Allah, seperti yang tertulis dalam Quran Surat Luqman ayat 34. Sesungguhnya Allah hanya padanya ilmu tentang hari kiamat, bukan pada para peramal, bukan pula pada algoritma atau kalender kuno, tapi pada Tuhan yang Maha Mengetahui. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi kapan kiamat akan datang, tapi sudah siapkah kita jika hari itu benar-benar tiba? Dari semua ramalan tadi, mana yang paling bikin kamu merinding? Atau mungkin kamu punya pengalaman unik saat dunia heboh soal kiamat? Ceritain di komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah penuh makna dari doa semesta. Karena di sini, misteri, sains, dan iman bertemu dalam satu narasi. Sampai jumpa di video berikutnya.